Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk ini siapa yang tidak hadir? Sampai kenapa? Apa? Iya Bu. Apa terus ya? Kayaknya sih kakaknya nikahan, Bu. Oh gitu. Iya, iya. Tapi dia nggak kirim surat. Yang bapak oke? Iya, Bu. Nah, sudah di absen. Kita masuk ke materi dimensi 3 ya, 3 dimensi. Sebelumnya kemarin kita sudah ulangan. Nah, kita hari ini masuk materi baru. Ada yang tahu nggak dimensi 3 itu apa? Belum tahu. Nah, jadi di sini Ibu mau jelasin pertama itu tentang unsur dimensi 3. Nah, di sini Ibu mau ngomong sedikit. Nanti kita akan ada dibagi kelompok. Jadi nanti dibagi dua kelompok. Jadi Ibu nerangin dulu, baru nanti kita diskusi berkelompok. Nah, di sini unsur dimensi 3. Unsur dimensi 3 ini ada 8 sudut. Di sini ada yang tahu nih namanya bangun apa? Kubus. Nah, di sini Ibu punya contoh dari kertas karton. Nah, di sini sama tidak dengan yang di sini? Sama kan? Nah, kita coba kita perhatikan benda yang fakta, bukan dari PPT. Kalau misalnya kita lihat dari PPT, berarti dia hanya dimensi 2. Tapi kalau kita nyata lihat seperti ini, berarti dia 3 dimensi. Bedanya apa? Bedanya kita bisa melihat sampai bawah. Oke, di sini kan A, B, C, D. Berarti yang disebut A, B, C, D kalau dari gambar ini yang mana? Yang atas ya. Terus kalau misalkan yang A, B, E, F itu yang mana? Berarti yang bagian depan. A, B, E, F. Nah, di sini dijelasin ada 8 sudut. Apa aja 8 sudut itu? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, G, dan H. Ya, benar. Jadi yang disebut dengan sudut adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Berarti benar ya ada 8? Ya, Bu. Kemudian ada 12 rusuk. Nah, mana yang disebut dengan 12 rusuk itu? Saya, Bu. Ya boleh. Rusuk AB, Rusuk AB, oh ini BC, BC, CD, CD, AD, AD, AE, AE, EF, EF, BF, BF, CG, CD, FG, FG, EH, EH, DH, GH, DH. DH. Pas ada 12 ya. Ya, Bu. Kemudian mana yang disebut dengan bidang? Yang lain ada? Ibu, ya boleh. A, B, E, F, A, B, E, F. Terus B, C, F, G, B, C, F, G. Terus A, B, C, D, A, B, C, D. Terus A, D, E, H, A, D, E, H. Terus C, D, G, H, C, D, G, H. G, H. Benar ya? Ada 6 tidak? Kurang ya? Satu lagi apa tuh? Ada yang? E, F, G, H udah belum? BC, E, F, G, H aja belum satu lagi. E, F, G, F, H. G, benar ya, ada 6. Kemudian yang dimaksud dengan rusuk itu apa? A. Rusuk sama dengan A. Rusuk sama dengan A. Berarti A ke B ini disebut dengan rusuk. Berarti dia A. Kemudian yang disebut dengan diagonal ruang. Diagonal ruang yang disebut dengan diagonal ruang yang bagaimana? A dari titik A ke titik C disebut apa? Ya, A ke Sudut C. C. Ini berapa nilai? A akan Akan dua. A bidang. Diagonal bidang A akan 2. A ke C. Bidang. Ya, Rusuk A ke G, Bu. A ke G. Ruang A ke G. Nah, nilainya berapa? A akan 3. Benar. A akan 3. Aku mau dulu. Nah, jadi ini
bidang diagonal. Bidang diagonal dia miring ya, dari K, F, B, D. Nah, jadi dia membentuk seperti ada dia bayangan di tengah-tengah kubus. Kemudian berbeda dengan diagonal bidang. Diagonal bidang dari ini H ke B, kemudian A ke G. Nah, contoh nih kita penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita di ruang kelas saja. Ini ruang kelas bisa aja dari ujung ke sana. Kalau dari ujung sana ke sana berarti dia dinamakan apa? Diagonal. Diagonal bidang. Kemudian kalau misalkan dari sini ke sini berarti dia disebut dengan bidang. Ini sini. Bisa juga dimasuk ya ada titik sini ke titik ujung. Oke. Kalau misalnya dari sini tadi berarti dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah ruang kelas. Oke, next. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan belajar mengenai jarak titik ke titik atau bisa juga disebut jarak antar titik. Nah, apa sih jarak titik ke titik? Coba ada yang tahu nggak jarak titik ke titik itu apa? Jarak titik ke titik. Ada yang tahu? Tusuk boleh, itu termasuk juga jarak antar titik. Nah, kalau di sini pengertian jarak titik ke titik itu seperti dinyatakan sebagai panjangnya garis. Ya, disebutkan ya tadi adalah tusuk. Dia menghubungkan kedua titik tersebut dari A ke B, B ke C. Nah, itu untuk mencari antara dua titik yang diketahui dengan panjang tertentu. Oke, next. Jangan ngomong. Habis itu kemudian jarak antar titik. Nah, jarak antar titik ini kita mencarinya itu dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dengan memuat dua titik saja. Nah, caranya apa? Kita gunakan rumus kita keras. Nah, di sini ibu punya contoh. Contohnya di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita akan mencari berapakah jarak dari A ke B. Nah, A ke B kan ini kan? Nah, di sini kita ketahui misalkan tusuknya itu 4. Berarti berapa kalau A ke B? Tetap 4 ya? Tetap 4. Kemudian berapakah jarak H ke F? H ke F yang mana? Ini disebut dengan diagonal bidang. Rumusnya apa diagonal bidang tadi? A kali 2. Nah, A ini yang mana? Yang 4. Benar, berarti 4 akar 2. Oke, udah ngerti ya ini? Oke, lanjut. Berapakah jarak C ke E? Nah, C ke E berarti dari sini ke sini, benar? Ya. Nah, ini disebut apa? Diagonal ruang. Diagonal ruang. Nah, rumusnya apa diagonal ruang tadi? A akar 3. A akar 3. Oke, A-nya berapa? 4 akar 3. Sampai sini paham? Paham. Oke, bagus ya. Oke, ini ada contoh kedua. Contoh kedua di sini tetap masih dengan kubus. Sebenarnya di dimensi 3 itu ada 3. Kubus, balok, 5. Cuma di sini Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan hari ini khusus pada kubus saja. Nah, di sini soalnya jika M adalah titik tengah CD, tentukan jarak G ke M. Tadi apa yang diketahui? M itu adalah titik tengah dari CD. CD itu yang mana? Ini ya. Nah, CD. Titik tengahnya berarti kita ambil aja tengah-tengah. Kita misalin dengan huruf F. Yang ditanya adalah jarak G ke M. Ini G. Berarti kita tarik garis ke atas. Oke. Membentuk apa ya ini? Segitiga siku. Oh, benar banget. Kita bisa tulis ya di sini. Di
berarti DC juga 4. Berarti setengahnya berapa? 2. Berarti setengahnya nilainya 2. Kemudian rusuknya sama, HG dengan GC itu juga sama, berarti 4. Yang belum diketahui adalah G. Oke, yang ditanyakan benar ya, jarak G ke M. Oke, berarti kita menggunakan rumus Pythagoras. apa rumus Pythagoras ketika mencari sisi miring? GC kuadrat GC kuadrat tambah CM kuadrat. CM kuadrat. Oke, berarti kita bisa masukin ya dalam rumus GC 4 akar 2 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat. Oke. Berarti 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 2 kuadrat 4. 20. Akar 20. Akar 20 itu berapa? 2 akar 5. 4 akar 5. Atau boleh kita jabarin dulu biar nggak bingung teman-temannya. 2 akar 5. Sampai sini ada yang lupa? Udah. Berarti kita ketahui, kita kesimpulkan bahwa jarak GKM adalah 2 akar 5. Paham ya? Bisa jelaskan? Nah, lanjut ya, kita ke pembahasan contoh ketiga. Di sini soalnya adalah pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 4. Apa sih ini? M. Apa sih? Kita lanjut ke contoh 3 ya teman-teman. Anak-anak. Nah, kita lanjut ke contoh 3 ya anak-anak. Nah, di sini soalnya adalah pada kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuknya 4 cm. M adalah titik pusat bidang ABC. Tentukan jarak G ke M. Hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini ada bedanya. Nah, di sini panjang rusuknya adalah 4. Gambaran kelihatan ya? Oke, di sini mula-mula kita cari dulu CM-nya. Gimana caranya? Lihat, perhatikan A, B, C, D. Kenapa bisa ibu nunjuk di bagian alas? Karena di sini tertera dari bidang ABD. Pusatnya, berarti kalau pusatnya kita gambar di sini. Pusatnya berarti di tengah-tengah kan? Ya, nah berarti di sini adalah nilai M. Nilai M. Oke, paham? Paham belum yang lagi? Oke. Jadi kalau A ke C, dia tadi apa? A akar 2. Berarti 4 akar 2. Sedangkan yang ditanya adalah C A ya? Aku salah ya? Nah, yang dicari adalah CM. CM adalah setengah. Oke, yang ditanya di sini kan kita cari CM ya. Nah, berarti setengah dari AC. AC-nya berapa? 4 akar 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Oke. Udah ketemu nih CM-nya. Langkah selanjutnya adalah jarak G ke M. Mana G ke M? Nah, ini ya. G ke M. Belum. Karena yang di sini misalnya adalah G ke M, berarti kan G ke M. Kita cari berdasarkan rumus kita. Nah, misalnya kan ini kan. Ini tadi sudah diketahui 2 akar 2. Kemudian di sini 4. Oke, kita masukin ke rumus Pythagoras. Di sini udah ada kan? Berarti GC itu sama dengan 16. 16 dari mana? 4 akar 2. Ya, 4 kuadrat. Kemudian CM kuadrat. CM kuadrat dari 2 akar 2 dikuadratkan dapatnya 8. Kemudian 16 tambah 8 24. Berarti akar dari 24 2 akar 6. Bisa dipahami? Lanjut tidak? Oke, lanjut ya. Bagus. Oke, next. Nah, di sini sesuai dengan cara tadi, dengan cara Pythagoras, kita di sini bisa
dua titik itu dengan koordinat. Dan terkadang kita mencari dengan titik ke titik dengan koordinat itu kenapa bisa terjadinya seperti itu? Oke, misalnya kita radar, kalian tahu radar itu menggunakan jarak hanya dua titik, tapi bisa x1, y1, z1. Jadi bisa kita dapatkan rumusnya seperti ini. Jadi akar dari x1 dikurang x2 dikuadratin ditambah y1 dikurang y2 dikuadratin ditambah z1 dikurang z2 dikuadratin. Oke, next. Nah, ini contoh dari kita menggunakan rumus menggunakan OR. Soalnya adalah tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat ada 3 ini. X, Y, Z. Berarti di sini X1, Y1, Z1. Berarti di sini Y2, Z2. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi kita kelompokkan kan? Misalkan nih di sini X1 dikurang dengan X2. X1-nya benar nggak 0? Benar. X2-nya benar nggak 5? Ya. Oke. Terus di sini Y-nya benar nggak 7? Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Jadi di sini contohnya kita menggunakan rumus yang koordinat. Jadi di sini tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat. Di sini ada x1, y1, z1, x1, x2, y2 dan z2. Kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian sudah itu kita mendapatkan hasil dari P ke Q akar 5 akar 3. Paham nggak? Kita masukin aja, kita substitusi rumus yang tadi yang di awal yang sudah. Paham? Paham. Oke, lanjut. Jadi di sini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari dimensi 3. Banyak banget kita ketahui, kita juga nggak asing selama kita hidup di dunia ini terkait dengan dimensi 3. Salah satunya adalah atap rumah. Gambarnya seperti segitiga. Ada siku-sikunya. Ada juga kita menggunakan rumus Pythagoras saat membuat rumah. Iya tidak? Iya. Kemudian kardus. Kemudian box kue dan kuda-kuda kayu. Apapun itu dalam kehidupan kita menggunakan matematika. Khususnya adalah dimensi 3. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup. Oke, sebelumnya Ibu mau bagi kelompok menjadi 2. Ibu bagi kelompoknya secara berderet saja ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Masa muridnya kurang sih? Satu lagi. Nah, jadi di sini dari yang lembar yang diberikan, kalian bisa menggunakan kubus ini sebagai acuan kalian dalam berdiskusi dengan teman-teman. Nanti praktekkan aja satu kelompok ya, yang tercepat. Oke? Bicara lagi soalnya yang ada. A, B, C, D, E, F, tidak. Boleh bicara? Boleh. Nanti membaca. Kita lanjutkan.
kubus. Sudutnya ada sudut yang pasti namanya begini. Sudutnya ada sudut A, B, C, D. Kemudian untuk sebutkan 12 rusuk. Pada gambar tersebut ada rusuk AB, kemudian ada rusuk BC, ada rusuk CD, dan rusuk AD. Sebutkan 6 bidang pada gambar tersebut. Bidang Rusuknya kan ada 12. Salah satu anak. Sebutkan 6 bidang pada gambar tersebut. Yang pertama ada bidang ABCD, kemudian ada bidang ABFE. Kemudian sebutkan salah satu diagonal pada bidang tersebut, yaitu diagonal AF. Oke, Sebutkan salah satu diagonal ruang pada gambar tersebut adalah EC. udah Bu. Oke, dari kelompok kami. Silakan duduk kembali. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, alhamdulillah berarti sudah pada paham ya terkait dimensi 3. Iya Bu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak Bu. Sudah cukup ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dimensi 3 itu penerapannya ada di kehidupan sehari-hari yang kecil adalah di ruang kelas. Oke, mungkin itu cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.